Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Tentunya baik, luar biasa. Yes. Ya, hari ini kita bersyukur karena masih boleh bertemu lagi untuk beribadah bersama. Saya jemput semua berdiri, kita puji Tuhan, Indeko Esang Maneh. Sang Maneh Indeko tamenani Indeko Esang Bara Indeko tapudi puang ta tu puang masukkan uang tomeng karimani tontong selakona. Ya, semuanya duduk, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah memberkati kami dari 1 minggu lamanya sehingga pagi-pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Tuhan mengawali ibadah kami pada hari ini, kami mohon kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Ya, kita akan memuji Tuhan dengan judul lagu Alkitab Buku Terindah. Kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Nah, sekarang kita akan membaca Mazmur bersama-sama ya. Mazmur 25 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Yuk semua ambil Alkitab, kita akan membaca Mazmur bersama-sama. Mazmur 25 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkaulah ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Firman Tuhan. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Guru Eldad, mari kita pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang pengasih dalam surga, kami datang lagi menghampiri kekudusan-Mu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik di hadapan kami, begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini kami boleh datang memuji dan memuliakan nama-Mu.
Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar sebagian dari firman kebenaran-Mu. Mampukan kami, kuasai hati kami, biarlah kami dapat mendengar cerita itu dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Ya, selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Tiba saatnya kita akan mendengar dan membaca firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, terpujilah Engkau yang mempunyai kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu, sehingga kami anak-anak sekolah minggu-Mu Engkau bangunkan untuk mendengar dan membaca firman kebenaran-Mu. Kau sertai anak-anak sekolah minggu-Mu sehingga apa yang mereka dengarkan dari firman-Mu dapat tertanam dalam kehidupan atau dalam hati anak-anak sekolah minggu-Mu. Ya Tuhan, inilah doa permohonan kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 15 ayat 1 sampai ke 32, yang dimana bercerita tentang anak bungsu yang hilang. Penasaran anak sekolah minggu? Mari kita lihat video berikut ini. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, 'Apa arti semuanya itu?' Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.' Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku.
Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Ya, anak-anak sekolah minggu sudah melihat video tadi yang dimana bercerita tentang anak bungsu yang mengalami penderitaan akibat dosanya sendiri. Semua yang diandalkannya sirna, kekayaan yang dimilikinya dalam sekejap sirna karena dipergunakan dengan salah. Ia menderita dan menyadari kesalahannya itu. Ia sadar jauh dari bapaknya dan mengandalkan diri sendiri. Ia tidak mampu, oleh karena itu dia berkomitmen untuk kembali ke bapaknya, memohon pengampunan dan bertobat. Ia menyadari dengan sungguh kesalahannya dan benar-benar kembali ke jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi anak-anak sekolah minggu, yang anak-anak sekolah minggu mempunyai kesalahan, segera bertobat dan kembali ke Bapa. Ya, saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Mari ambil Alkitab anak-anak sekolah minggu. Kita buka dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Kita akan membacanya bersama-sama. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu orang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tumbun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat di rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semua itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk.
Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani bapa dan belum pernah aku melanggar perintah bapa. Tetapi kepadaku belum pernah bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikian jauh firman Tuhan. Sekarang kita akan memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Olehnya itu, kita akan memuji Tuhan dengan judul lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu, bawa doa Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, anak-anak sekolah minggu, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kasih dan karunia-Mu, sehingga kami, anak-anak sekolah minggumu, dapat berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu. Ya Tuhan, kami sudah membawakan persembahan untuk-Mu, kiranya persembahan itu dapat dipergunakan dengan baik, dan apa yang dipunyai orang tua dari anak sekolah minggumu itu pun dapat berlimpah-limpah lagi Engkau gandakan. Ya Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman kebenaran-Mu. Engkau berkati anak-anak sekolah minggumu menjadi pedoman untuk biarlah cerita tadi menjadi pedoman untuk kehidupan anak-anak sekolah minggumu untuk beraktivitas. Ya Allah Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk anak sekolah minggumu yang lagi kelemahan tubuh. Engkau berkati, beri kekuatan, kesehatan, sehingga ia dapat beraktivitas sedia kala menjadi sembuh dan nama-Mu terus dipermuliakan. Engkau berkati juga orang tua dari anak-anak sekolah minggumu, beri kekuatan, kebijaksanaan dalam mendidik anak-anak sekolah minggumu. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu Jemaat Peniel Perumnas. Engkau beri kekuatan, kebijaksanaan, kesehatan untuk setia terus melayani-Mu dalam lingkup sekolah minggu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua hamba-Mu, kedua hamba pendeta di Jemaat Peniel Perumnas ini, Ibu Pendeta Oktavina Lagu dan Bapak Pendeta Ayub Pamewa. Engkau berkati, beri kekuatan, kesehatan dan kebijaksanaan dalam melanjutkan setiap pelayanannya di jemaat-Mu ini. Ya Tuhan, berkati kami dalam setiap aktivitas kami, tuntun dan sertai setiap langkah kami. Ya Tuhan, inilah doa permohonan kami, doa persembahan kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami pada jahat, karena Engkau yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, saya persilakan semua berdiri. Kita puji Tuhan, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, demikianlah ibadah kita pagi hari ini. Shalom, selamat bertemu minggu depan. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita bersyukur karena pada minggu ini kita boleh merayakan hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-75. Untuk itu, secara simbolis kita akan merayakan bersama-sama. Mari anak-anak sekolah minggu saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita mau mengangkat pujian Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Nah, anak-anak sekolah minggu kita bersama-sama ya secara simbolis untuk meniup lilin. Kita hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Yang ke-75. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat ulang tahun Gereja Toraja yang ke-75. Tuhan Yesus memberkati.